orang yang berjiwa besar bisa mengolah kegagalan menjadi sesuatu yang berarti untuk menuju kepada suatu kesuksesan. Bahkan kesuksesan dia dibesarkan lewat kegagalan karena dia berjiwa besar. Tapi orang yang berjiwa kerdil, dia akan ditenggelamkan justru oleh kegagalan. Jadi kalau ada orang yang tenggelam karena kegagalan, itu artinya karena dia berjiwa kerdil. Tapi kalau ada orang yang bisa membuat kegagalan menjadi kesuksesan yang luar biasa, itu karena dia berjiwa besar. Bahkan dia menyadari bahwa sesungguhnya kegagalan adalah suatu proses untuk membuat kesuksesan baru bagi dirinya. Dia akan bangkit. Karena apa? Karena dia berjiwa besar. Saya sering katakan, gagal 7 kali tapi bangkit 8 kali. Itulah orang yang berjiwa besar. Nah, kapan orang berjiwa besar? Kapan berjiwa lapang? Kalau dia sudah menyertakan Allah ke dalam dirinya yang maha besar, yang maha lapang. Betul? Jadi masuklah ke Kuba untuk apa? Untuk menguhud, untuk mengesa bersama Tuhan. Nah, kalau sudah bisa mengahad bersama Allah, baru kita lanjutkan perjalanan kita ke kiblatain. Apa kiblatain? 2 kiblat. Nah, 2 kiblat secara syariat dipahami oleh umat Islam. Kiblat kita yang pertama dulu adalah ke arah Yerusalem, ke Palestina. Kemudian dirubah kiblatnya ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita mikir secara logika, Palestina materi, Makkah juga materi. Palestina tempat, Makkah juga tempat. Jadi sebetulnya kalau kita itu mengubah kiblat hanya dari tempat ke tempat, itu namanya belum mengubah kiblat, belum kiblatain. Kita katakan sudah mengubah kiblat, tapi dari materi ke materi, cuman materi yang berbeda, untuk nama yang berbeda, itu belum kiblatain. Kiblatain itu kalau kita mengubah kiblat dari materi kepada yang tidak materi, itu namanya kiblatain. Jadi pada tingkat spiritual awal Nabi Muhammad itu kiblatnya karena belum tahu dan kenal kepada Allah, mungkin saja masih yang bersifat materi. Tapi dengan perjalanan spiritualnya berubah kiblatnya kepada yang melampaui materi. Itu namanya kiblatnya 2 kiblatain. Jasmani kita materi, jasmani kita dihadapkan pada materi, tapi jiwa kita bukan materi, harus dihadapkan pada yang bukan materi. Jadi kalau kita sholat itu harus 2 kiblatnya, 1 materi dihadapkan pada materi untuk keseragaman materi sehingga kelihatan menjadi luar biasa rapinya, betul nggak? Tetapi jiwa kita yang tidak materi tidak bisa dihadapkan pada materi. Dia harus dihadapkan pada yang melampaui materi. Itu pembukaannya. Sekarang kita baca ayatnya. Ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim. Ya. Allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang ini diterjemahkan yang kurang akalnya. Ya, saya sih tidak terlalu keberatan dengan ini, karena menurut Nabi akal itu adalah cahaya yang di dalam kolbu. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa definisi akal itu menurut Nabi adalah cahaya yang di dalam kolbu. Ini luar biasa. Jadi akal itu ternyata cahaya yang di dalam kolbu. Jadi artinya kalau orang belum tahu cahaya yang dalam kolbu, berarti menurut ayat ini cocok itu kurang akal. Karena kita sering menerjemahkan akal itu kan pikiran, kecerdasan, ya kan? Bukan, kata Nabi, akal adalah nurun kolbi. Jadi cahaya yang di dalam kolbu. Makanya kalau orang yang sudah cerah,
Kolbunya sudah bercahaya, beda. Kecerdasan intelektualnya akan terdorong oleh kecerdasan spiritualnya karena dia sudah memiliki akal. Makanya ulul albab sering diterjemahkan orang-orang yang berakal, gak masalah. Padahal sebetulnya ulul albab dua kata, ulu albab. Ulu itu kalau bahasa Arab artinya pemilik. Albab itu dari lub. Lub itu bagian yang terdalam dari kolbu. Jadi kalau orang yang sudah tahu kolbu dan sudah masuk ke bagian yang dalamnya, bagian dalam dari kolbu itu namanya lub, maka dia menjadi ahlul bait, ahli-ahli baitullah. Sering disebut juga ulu albab. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam kolbu, ke bagian yang dalamnya, sudah masuk ke lubnya, berarti dia sudah bertemu dengan nur alan nur. Makanya disebutnya juga ulul albab. Nah, di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang sudah mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Simetri lagi, cocok. Ya, ini kajiannya agak berat. Kalau dengan kecerdasan spiritual enteng-enteng saja. Jadi sayaqulu sufaha minan nas, orang-orang yang kurang akalnya. Jadi saya menyetujui terjemahan ini, ya. Di antara manusia akan berkata, ya, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Gitu. Jadi kalau orang yang nanya kayak gitu pasti orang yang kurang akal. Gitu. Ngerti nggak? Apa sih yang memalingkan kiblatmu dari kiblatmu yang telah terdahulu? Kalau di sini dalam kurungnya banyak. Kiblat yang dahulu dalam kurung Baitul Maqdis. Kalau mau jujur, Baitul Maqdis apa sih artinya? Baitul Maqdis itu adalah tempat yang pernah dimasuki oleh Nabi Musa. Jadi sebetulnya suatu tempat yang suci. Bahkan Nabi Musa ketika mau masuk ke situ dilarang menggunakan kedua terompahnya. Jadi sebetulnya kalau Baitul Maqdis dalam kurung ini hanya diterjemahkan Palestina atau Yerusalem, itu juga keliru. Jadi kita itu harus melakukan suatu revolusi kiblat. Dari kiblat yang bersifat materi kepada kiblat yang melampaui itu. Dari mana perintah revolusi? Dari Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-soif falyabudu rabba hadal bait, kan gitu. Falyabudu rabba hadal bait. Jangan kau sembah rumah itu, tapi sembahlah yang punya rumah itu. Jadi kalau pada tahap awal manusia tahu kiblat itu adalah materi, dengan revolusi yang diinginkan Allah dalam Quran surat Al-Quraisy, harusnya manusia segera bertransisi dari kiblat yang materi kepada kiblat yang non materi. Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumah itu, sembah yang punya rumahnya. Orang begitu nyampe di Masjidil Haram yang pertama kali nyampe sana, langsung histeris, teriak-teriak. Kenapa dia teriak? Itu adalah kerinduan kepada Allah. Baru ketemu simbolnya saja sudah begitu histeris. Yang paling berbahaya ketika dia merasa bahwa dia telah sampai di rumahnya. Kemudian dia berkeliling 7 kali dan merasa sudah menjadi tamunya. Ya Allah, mau berkeliling 70.000 kali, kalau masih di luar belum jadi tamunya, dan otomatis tidak akan pernah disuguhi apa-apa. Ya tamu baru disuguhi kalau sudah duduk di dalam. Duduk di dalam, sopan, baru disuguhi. Kan Allah bilang, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Tuhannya adalah aku, Allah, sumastaqamu, kemudian menjalankan istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah,
Aku akan turunkan malaikah. Aku akan bangun tekadnya. Aku akan bangun karepnya. Alla takhafu wa la tahzan. Aku hilangkan segala rasa takut dan rasa khawatirnya. Karena dia sudah merasa cukup bersama Allah. Kan di Quran surat Ad-Duha yang sudah kita bahas, wa wajadaka ailan fa'agna. Aku dapati kamu dulu selalu merasa kekurangan, walaupun apa yang kamu mau sudah aku penuhi. Tadi terus saja merasa kekurangan, fa'agna. Kemudian aku mencukupkannya. Ternyata perasaan kekurangan itu tak bisa dicukupkan dengan kelebihan harta. Perasaan kekurangan itu hanya bisa dicukupkan dengan Allah. Jadi dulu kita mengatakan orang kaya adalah orang yang memiliki harta. Betul? Nah, sekarang saya kasih definisi baru. Ya, orang kaya memiliki harta dan dia dimiliki oleh hartanya, sebetulnya dia berubah menjadi orang yang sengsara. Paham? Dia kaya. Menurut kacamata kita, dia kaya karena memiliki banyak harta. Padahal kalau kita deketi dia, kunaon ibu teh, ayeuna mah asa tarangaos, sibuk. Gimana tuh dah? Upama teh dilongokan pabrik nu itu kumaha? Pabrik nu ieu kumaha? Pabrik nu itu kumaha? Kalau kita jujur saja, kata memiliki itu sudah berubah bagi dia. Dia sebetulnya tidak memiliki harta, tapi dia dimiliki oleh harta. Kalau orang yang memiliki harta, biasanya dia kendalikan semua yang dia miliki. Kalau dia sudah dimiliki oleh harta, dia sumbangkan seluruh jiwa, raga, dan kehidupannya untuk hartanya. Saya mau tanya, banyakkah orang yang dimiliki harta? Nah, sengsara itu. Nah, orang kaya itu adalah orang yang memiliki harta dan sesungguhnya dia memiliki, tidak dimiliki. Hati-hati ya. Banyak orang yang disusahkan dengan yang dia punya, sebetulnya dia sedang dimiliki oleh hartanya. Jadi sebetulnya dia itu miskin banget karena dia tidak memilikinya. Makanya malamnya gak tidur karena dia masih dimiliki oleh hartanya. Tidurnya pun disita oleh hartanya untuk diabdikan seluruh kehidupannya pada hartanya. Sebetulnya dia tidak memiliki. Kesimpulan, banyak yang memiliki atau dimiliki. Mudah-mudahan kita kalau punya kelebihan harta tidak dimiliki olehnya, tapi kita memilikinya. Sederhana ya kalimatnya. Teruskan. Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Jadi kalau orang yang akalnya sempurna, dia itu ada kejujuran di dalam dirinya. Masa iya saya berkiblat sama ini? Ini kan cuma batu. Ini yang akalnya sempurna nih, akalnya sempurna. Ini kan cuma batu, tidak berdaya, yang bikin juga manusia. Maka saya berkiblat sama yang ini. Timbul suatu kegelisahan dalam dirinya mencari kiblat yang satu lagi. Ini yang akalnya sempurna. Tapi yang kurang akalnya malah ngeyel. Ngapain kamu cari kiblat yang lain lagi? Kan cukup ini. Gitu kira-kira kalau menggunakan bahasa saya. Ngerti enggak? Jadi Quran itu harus dibahasakan dalam bahasa yang lebih jernih gitu supaya jadi kelihatan yang punya akal dengan yang enggak punya akal. Berapa tahun kita juga enggak berakal. Betul enggak? Tapi kalau disebut enggak berakal, pasti marah. Marah luar biasa. Saya ini manusia sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu justru akalnya. Iya.
Kesempurnaan manusia itu adalah akalnya. Bahkan di Quran dikatakan manusia yang sudah menggunakan kolbunya untuk memahami, itulah manusia. Tapi manusia yang belum menggunakan kolbunya untuk memahami, dia adalah binatang. Bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi bedanya manusia dengan binatang itu menurut Quran sederhana. Yang satu sudah menggunakan kolbunya, yang satu belum menggunakan kolbunya. Yang sudah menggunakan kolbunya terang benderang, yang belum menggunakan kolbunya gelap gulita. Cocok dengan definisi Nabi, akal adalah nurun fi kolbi, yaitu cahaya yang ada dalam kolbu, itu akal. Awas, jangan bilang saya ini kan pangkatnya juga udah tinggi Pak, saya ini kan sudah guru besar. Gak ada hubungan. Nggak ada hubungan, ya. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi kemuliaan manusia dengan gelar akademik, apalagi kepangkatan. Nggak bisa, ya. Nabi Muhammad juga tidak pernah dapat gelar fungsional. Manusia sempurna. Baik, kita teruskan. Sampai sini ngerti ya? Oke, teruskan lagi. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi ketika kita gelisah, masa iya kiblat saya yang kayak gini? Masa iya saya harus mengkiblati yang kayak gini? Gitu. Kalau ada keraguan, kemudian dia mencari, maka Allah bilang, yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Aku akan tunjuki kamu ke jalan siratal mustaqim. Masih ingat dulu waktu saya membahas Quran surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Aku dapati kamu dulu suka berlaku sewenang-wenang pada yatim. Aku dapati dulu kamu suka menghardik yang minta-minta. Masih ingat itu? Ada yang minta dari dalam, ada yang minta-minta dari dalam, kita hardiknya. Betul nggak? Kata yang di dalam, jujurlah kamu, amanahlah kamu, dorong dari dalam. Tapi karena dia itu didorong oleh kekuatan dari luar, kehidupan dari dalam gak hidup. Subhanallah. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajid kayatiman fa'awa. Aku dapati kamu dulu yatimmu itu tidak ada lindungannya, tidak ada pelindungnya. Aku lindungi kamu. Fa ammal yatima fala takhar. Aku dapati juga kamu dulu dalam keadaan berlaku sewenang-wenang kepada yatim. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Kamu juga suka menghardik yang minta-minta. Dikira-kira yang minta-minta nih pengemis. Bukan. Yang sering kita hardik tuh yang minta dari dalam. Bangunlah bangun, kata yang dari dalam. Tuh. Itu menghardik sebetulnya. Cuman berapa banyak orang yang sadar dengan Quran surat Duha itu. Ari ngiluan taraweh mau ngal peting. Imam maca ad-duha. Lulu gua. Padahal jelas. Wa ammasa ila fala tanhar. Kamu itu suka menghardik yang minta-minta. Yang minta dari dalam luar biasa. Kata yang dalam ngaji. Engke eta mah. Ngaji mah ya isuk. Itu. Tahajud, sholat, dorongan dari dalam luar biasa. Karena yang dari dalam itu cuma minta didekatkan pada Allah sajalah, itu saja. Tapi kita hardiknya dia. Jelas. Subhanallah. Luar biasa. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia hanya memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tolong perhatikan. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan menunjukkan kepada yang dia kehendaki ke jalan siratal mustaqim. Siapa yang akan dikehendaki?
yang tadi itu, yang gelisah. Ada apa sih pada diri saya, kok saya merasa kurang? Padahal pangkat sudah naik, mobil sudah kebeli, kue lebaran sudah banyak. Tapi ada yang kurang pada diri saya. Apa sih yang kurang itu? Gak ngerti mereka. Sebetulnya yang kurang itu adalah Allah belum bersama dia. Karena kata Allah, tidak ada yang bisa menutupi kekurangan-kekuranganmu kecuali aku. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kamu selamanya akan merasa kurang sebelum aku hadir mencukupkan kamu. Makanya begitu Sayyidina Umar diimankan, disahadatkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan hasbi Allah. Saat itu seluruh harta kekayaannya, ya Rasul, aku sumbangkan seluruh kekayaanku untuk perjuanganmu. Bagaimana dengan keluargamu Umar? Hasbi Allah. Perasaan kurang itu langsung musnah seketika ketika Allah hadir ke dalam diri seseorang. Makanya berapapun dia banyak harta, kalau dia merasa kurang, tidak akan pernah berbagi kepada siapapun. Makanya orang yang sudah berbagi kepada orang lain karena hartanya banyak, karena dia sudah merasa cukup dengan Allah. Jadi apa yang bisa membebaskan seseorang dari sifat kikir? Cuma satu, bersama dengan Allah. Ini penting. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan siratal mustaqim. Jadi untuk mendapatkan kiblat yang satu lagi, Quran mengajarkan kamu harus menghendaki untuk mendapatkan syirat al-mustaqim. Betul? Subhanallah.